Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa. Podcast yang akan memberikan Anda informasi tentang dunia ilmu pengetahuan, seni dan juga inspirasi. Bersama saya Arabetanda Arjani dan Dia Gayatri Galbencana yang akan menjadi podcaster Anda dalam episode kali ini. Jadi, duduklah dengan nyaman, nikmati setiap episode kami, dan bersiaplah untuk terinspirasi dengan Ganesha Podcast Masa. Nah teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih, dua narasumber yang sudah ada di samping kita. Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing ya dengan kedua kakak ini, mungkin bisa diperkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zelvi Septi Anggreni dan tim aku. Halo semuanya, kenalin aku Caca Meli Mustikasari. Ya, jadi sebelumnya selamat nih Kak. Selamat ya Kak. Sudah Ya, terima kasih. Bisa meraih medali perunggu dari salah satu lomba bergengsi seluruh Indonesia. Jadi mungkin bisa sebelumnya nih bisa diceritain dari awal daftar sampai bisa memenangkan medali perunggu ini. Oke, jadi sebelumnya di sini aku mau menjelaskan dulu tentang apa itu. Jadi opsi atau Olimpiade Pendidikan Siswa Indonesia ini adalah lomba resmi yang diadakan oleh Kemendikbudrismen. Jadi di dalam Kemendikbudrismen itu ada beberapa macam lomba. Nah, salah satunya ini ada opsi ini sendiri. Nah, kalau perjalanan kita awal mendaftar sampai bisa meraih medali perunggu ini ya awalnya dulu aku sama Zelvi sedikit cerita ya. Aku sama Zelvi itu sebenarnya nggak niat ikut opsi guys. Bener gak? tapi dulu itu gini, di ekstrakir semasa itu tuh Bu Yuni ngasih tugas kita bikin kayak makalah gitu. Nah, berhubung aku males ngerjain, terus aku tuh dikasih kayak info sama Bu Yuni di grup gitu. Kalau kalian mau ikut opsi, kalian nggak usah ngerjain makalah ini. Terus ya wes lah, aku sama ngajak Zelvi buat ikut opsi. Nah, terus habis itu ya kita awalnya daftar. Tapi kalau daftar itu didaftarin sama sekolah. Terus kita ngisi kayak ya data-data diri kita, data pembina. Terus kita mulai nyari ide tuh penelitian. Terus ya setelahnya kita bikin proposal. Proposal tuh kayak dari bab 1 sampai 3 rencana penelitian kita lanjutannya tuh gimana. Nah, terus ya selanjutnya alhamdulillah lolos proposal dan lanjut ke tahap penelitian. Tapi ada tambahan nih, jadi kita ini nggak asal bisa langsung kebentuk suatu penelitian ini. Jadi kebetulan banget waktu itu di Mapel Bahasa Indonesia kita ada namanya pembuatan karya ilmiah. Nah di sana itu tapi bedanya kita disuruh buat 3 kelompok. Nah dari situ ternyata pas banget barengan sama si opsi ini. Akhirnya kita juga sempat kayaknya nggak bisa deh tim bertiga, 3 orang. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pecah 2 orang. Dan awalnya tuh juga nggak langsung kebentuk ide yang kita bikin ini. Awalnya tuh kita juga masih mikir hal-hal yang basic yang biasa yang diteliti gitu loh. Dan lalu kita mulai mendapat pencerahan, ternyata aduh kayaknya nggak bisa deh kalau kita terus-menerus membahas hal yang udah ada terus kita ulang-ulang gitu, kayaknya nggak bakalan bisa gitu. Ya, itu sih. itu aja ya Kak. Ya. Mungkin dari opsi ini Kak, bidang apa saja yang kalau di opsi itu ada di sana? Misalkan ada dari Saintek, ada dari Sosum juga. Setahu saya juga ada dari itu IPT ya Kak, kalau nggak salah ya. Iya. Iya, kebetulan kalau opsi 2025 kemarin itu ada 3 bidang. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan alam. Nah, itu ada subbidangnya lagi, tapi ya terkait dengan IPA, misal mungkin kayak kimia, biologi, dan jenisnya. Terus habis itu ada IPT, ilmu pengetahuan terapan. Itu tuh kalau sepengetahuan aku, itu nanti penelitiannya itu kayak mereka tuh bikin produk yang bisa dijual belikan. Terus yang terakhir juga ada ilmu pengetahuan sosial. Nah, ya yang serumpun dengan IPS itu kan kayak ekonomi, terus seni budaya, sosiologi, kayak gitulah, psikologi dan lainnya. Mungkin teman-teman sekalian pada penasaran nih Kak, di opsi ini kakak mengikuti bidang yang mana?
Kebetulan kita mengikuti yang sesuai dengan jurusan kita yang masih selinear. Jadi kita mengambil di sosial humaniora, tepatnya di subbidang tentang seni, budaya, sejarah. Seperti itu. Jadi penelitian yang kakak lakukan nih, di mana penelitian tersebut dilakukan, Kak? Awal terbentuknya ide penelitian kami tuh berawal dari kakakku kebetulan mengikuti organisasi forum mahasiswa Bojonegoro begitu. Nah kebetulan waktu itu kakakku kayak pergi berkunjung gitu, ya kunjungan di Samin. Nah sebelumnya Samin itu di mana? Samin itu terletak di Margomulyo, Bojonegoro, tepatnya di Dusun Jepang. Nah setelah pulang dari kunjungan itu, kakakku tuh kayak biasalah ngobrol-ngobrol gitu kan sama aku, tanya, menurutmu Samin itu suku atau masyarakat? Nah karena aku belum tahu, jadi ya aku search di Google Kak, dan ternyata hasilnya itu Samin itu suku. Nah ternyata kakakku tuh bilang salah, Samin itu bukan suku tapi masyarakat. Nah dari situ aku mulai menyampaikan ide ini ke Caca. Nah terus mulai terbentuklah bagaimana caranya kita agar bisa meluruskan pandangan kalau mereka ini bukan suku melainkan kayak masyarakat atau tepatnya komunitas adat kayak gitu. Nah, dari sekian banyak hal yang diteliti, kenapa kakak berdua ini memilih untuk akhirnya meneliti masyarakat Samin? Tentu saja yang pertama karena kita ingin menghindari hal-hal yang udah ada lalu kita bahas lagi, itu kita sangat menghindari hal itu ya, karena memang sebelumnya tuh kita sempat kepikiran membahas tentang Itu loh, afirmasi positif, tapi itu kayak kan belum luas ya jangkauannya. Terus kita tuh mikir opsi mesti nggak ngambil kayak penelitian yang basic, kecil kita gitu. hanya tanya ke beberapa narasumber, ternyata tuh luas gitu ya. Ya, nah terus kita tuh juga sempat bertanya gitu ke teman-teman kita di kelas, kayak kalian tahu tentang Samin nggak? Ternyata tuh masih banyak yang tahu dengan identitas mereka sebagai suku. Nah, mulai muncullah kayak, nah kita harus meluruskan identitas mereka nih, apalagi di Bojonegoro, terutama untuk generasi muda gitu, agar tetap kenal masyarakat Samin ini masih ada di Bojonegoro gitu, dan mereka bukan suku gitu. Menurut kakak nih, ya Samin itu sebenarnya itu gimana ya? Apakah masih bisa ditemukan orang-orang masyarakatnya di kota? Apa harus di Margomulyo saja? Kebetulan untuk saat ini Samin itu bukan lagi kayak masyarakat yang tertinggal zaman gitu. Mereka sudah mengikuti zaman, mereka juga kayak punya Instagram, media sosial, ataupun kayak blog yang membahas tentang masyarakat Samin itu sendiri. Nah, untuk menemui mereka, salah satu generasi kelima penerus ajaran Mbah Samin Surasentiko itu juga sebagai ASN di Kecamatan Margomulyo. Namun sekarang setelah kita mewawancarai dan meneliti lebih lanjut, ternyata juga banyak masyarakat Samin itu pindah ke Bojonegoro kota sekedar untuk bekerja ataupun menikah dengan masyarakat Bojonegoro kota. Nah itu sih adanya akulturasi budaya juga kan dari masyarakat Saminnya sendiri, terus mereka menikah dengan masyarakat di luar Samin kayak di Bojonegoro kota ataupun di wilayah-wilayah lain. Nah, ini kan kakak membahas tentang masyarakat Samin ya. Kira-kira judul penelitiannya apa, Kak? Kalau judul penelitianku sama Zilvi ini yaitu krisis identitas masyarakat Samin di era modernisasi sebagai komunitas dulur sikap Samin di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Nah, pada penelitian ini kita akan namanya identitas ya, krisis identitas. Kita untuk meluruskan stigma negatif itu kalau mereka itu udah nggak suku tertinggal yang di Bojonegoro yang kayak mereka dianggap kolot, terus membangkang, nggak mau membayar pajak. Kan sejarahnya kan gitu ya, Samin kan kayak dulu tuh ibaratnya kayak sesepuhnya melawan Belanda tapi nggak pakai senjata, pakainya kayak ibaratnya tutur kata lah, tanpa fisik gitu. Nah di
penelitian kita untuk meluruskan dan membahas lah gimana pandangan masyarakat Samin sendiri terkait dengan kehidupan mereka di masyarakat kota yang masih banyak mereka yang menyebutnya sebagai suku yang berbeda. Gitu. Lalu nih Kak, kan ada lagi nih opsi 2026. Mungkin Kakak bisa jelasin dari persiapannya bagaimana, cara mendaftarnya juga bagaimana, dan prosedurnya untuk opsi. Untuk opsi 2026 untuk secara pasti timeline atau tanggal-tanggalnya itu belum resmi keluar ya. Jadi kita juga belum bisa memprediksi kapan dilaksanakan, bisa maju, bisa mundur, karena kebetulan tahun kami kemarin itu kami kebagian mundurnya. Jadi kami bulan November itu baru final, dan kalau tahun sebelumnya itu Oktober, September itu udah bisa selesai. Nah, tahun ini tuh bisa mulai dipersiapkan dengan bagi kita sendiri, kita juga sudah melakukan penjaringan untuk SMA 1 Bojonegoro ini yang berminat mengikuti opsi di 2026. Kita jaring jadi satu, dan besok insya Allah akan kita kumpulkan dan akan kita berikan sharing-sharing kayak keren banget. Iya, jadi nanti mereka juga siap gitu, dan kita bisa kayak berbagi ilmu juga ke mereka bagaimana caranya mereka mempersiapkan seperti itu. Kak Abel penasaran nggak sih, ini kakak-kakaknya bisa memenangkan medali perunggu, ini persiapannya gimana aja, mungkin bisa diceritain Kak? Oke, kalau persiapannya yang pasti kalau dari aku ya, yang pertama tuh kita nentuin tim sih. Kayak tim itu paling utama, soalnya yang ngerjain semua itu ya dari tim sendiri. Terus habis itu ide yang kita tawarkan untuk penelitian ini gimana. Terus selama proses penelitian ya ada suka dukanya pasti ya. Dan soalnya ya opsi sendiri kan gayanya 1 bulan 2 bulan, hampir 1 tahun. Kayak kita diberi waktu penelitian itu selama 4 bulan. Dan selama penelitian itu aku sama Zelvi ya kita membagi waktu sih, kayak di sekolah di sekolah, tapi kita juga fokus ngerjain namanya laporan penelitian. Terus kita juga ke Samin, ke Margomulyo. Kayaknya tuh awal banget itu aku sama Zelvi aja sih ke sana. Terus beberapa kunjungan lagi itu sama beberapa teman. Kita sendiri nggak sih sampai ada 2 kali ke Samin, lalu yang terakhir baru pihak sekolah menemani. Oh begitu. Gitu. Terus waktu mau final itu kita tuh hanya dikasih waktu 2 minggu. Nah itu bertepatan dengan TKA. Satu minggu pertama ya pasti mempersiapkan, soalnya aku sama Zelvi itu nggak tahu ternyata waktu final opsi itu ada yang namanya pameran. Nah di pedoman opsi 2025 kemarin tuh nggak ada yang namanya tuh pameran opsi. Nah terus yaudahlah kita dadak dan kita harus bikin 3 poster utama, terus dan metodologi pengen dan yang lain. Terus kita juga harus konsep gimana itu poster-posternya, terus apa aja yang mau dipersiapkan di sana. Ya pastinya kalau aku sama Zelvi tuh nyebutnya tuh gedebuk-gedebuk. Iya. Saling menguatkan lah, kayak ada motivasi-motivasi yang wes ayo dilanjutkan. Berarti mau gak mau nih kakak-kakak ini harus bagi waktu untuk belajar TKA sama untuk opsi ini. Pernah juga sekali waktu itu karena kita kaget gitu ya Kak. Dari sekolah ngirim berapa tim? Kalau dari sekolah tuh seingatku 25 tim. Nah itu yang langsung proposal 9 tim. Dan terus tiba-tiba langsung 1 gitu. Kan kita kayak punya rasa kaget sendiri. Terus pernah itu 1 hari itu kita sama-sama yang namanya sakit itu sampai kita mikir, aduh kenapa ini gitu. Kayak takut gitu. Tapi pada akhirnya tetap dilanjut. Tetap dilanjut. Soalnya prinsip kami tuh kayak sekali ikut tuh harus diselesaikan gitu, kayak nggak boleh setengah-setengah buat apa gitu, mending langsung sampai selesai. Nah, kalau kamu penasaran nggak sih kendala apa saja yang dilalui sama kakak-kakak ini? Harusnya banyak sih ya, kan? sampai sakit loh tadi. Apa aja nih Kak kendala yang kakak alami? Kalau kendala Kendala dalam proses itu pasti ada lah ya. Nah,
kalau aku sendiri yang termasuk orang yang nggak tahu apa itu penelitian dan masih orang baru di penelitian gitu kan, ilmu pengalaman kan sama. Kalau aku kayak lebih di hal lain gitu, nggak di penelitian. Nah pertama kali ikut itu jujur kayak aku harus ngapain gitu, dan jujur kayak takut jadi beban gitu, kayak nanti takutnya Caca ngerjain sendiri nih, kayak nanti takutnya aku gak ngapa-ngapain gitu kan. Terus ternyata enggak, terus aku juga bisa menyeimbangkan gitu sama Caca sendiri. Nah kendalanya itu mungkin dari awal kita yang masih kurang tahu arah gitu loh. Iya, apalagi kan tadi Caca juga bilang kita ikutin kan kepencet gitu ya. Kita kepencet gitu. Nah di tahap 1 itu lihat pengumuman itu kayak, loh ini apa ini? Emang iya gitu. Nah terus kita tuh nggak tahu kayak apa itu clearance etik, apa itu, kalau aku sendiri sih kayak nggak tahu apa itu penelitian lengkapnya gitu. Kayak kita harus apa gitu. Sampai kayak aku sama Caca tuh pertama kali tercetus ide ini tuh aku selalu bilang, penelitian ini mau dibawa apa, kayak dibuat apa gitu, mau dikasih apa di penelitian ini gitu. Nah terus mungkin setelah tahap 1 itu lolos, kita ya ngerjain ya kayak kepotong acara-acara sekolah juga, kayak Disnatalis, terus sama event-event lainnya juga, kayak ulangan-ulangan bersama gitu. Dan kita ya di kelas sambil ngetik gitu sampai adalah bapak ibu guru yang ngafal kayak, kok nggak bawa laptop? Kalau sekarang tuh kayak tanya, kok nggak bawa laptop gitu, udah nggak ngerjain gitu. Apalagi sama Pak Bapak yang mau nunggu kita sampai sore gitu loh, sampai malam gitu kan. Apa lomba lagi kok belum pulang gitu ya? Oh enggak Pak, masih di sini, masih mau di sekolah gitu. Nah terus sebenarnya tahap 2 itu kayak lebih tenang seharusnya gitu kan, kayak oke lah, kita percaya, kita pede sama pendidikan kita, lanjut. Nah itu kan sedikit cerita, sebenarnya kita tuh tanggal 23 Oktober kita tuh nggak mau buka pengumuman. Kayak dan kita tuh udah kayak rencana gini, nanti buka waktu sholat asar gitu aja, kayak sholat gitu lah. Nah terus tuh kayak ada lagi hal yang bikin takut tuh, kan aku tuh kayak yang pelajaran waktu itu aku kayak buka sosmed, kayak cari berapa pendaftar opsi, itu 14.000. Nah di situ tuh aku sendiri tuh langsung down, terus kayak aku ngediemin Caca kayak udah kayak gak ada harapan gitu, walaupun kayak kita masih berharap. Nah terus kita kayak izin ke toilet gitu. Nah ternyata tuh kan aku yang mau ke toilet ya. Nah Caca tuh kayak teriak gitu, Sil kamu buka HP nggak, bawa HP nggak? Terus nah aku kan teriak kayak teriak balik kayak sumpah gitu, kayak ini apa tanda masuk atau tanda enggak nih. Akhirnya keluar, habis itu langsung ternyata kita itu udah di kayak di tag di grup opsi semasa yang 9 tim yang lolos itu. Nah kita tuh udah diucapin selamat duluan sama teman kita gitu, dan sama Bu Yuni, guru pembimbing kita, kayak selamat ini. Nah kita tuh lari-larian tuh, kita dari kelas kita langsung lari ke musola. Kita akhirnya buka pengumuman di musola, dan ternyata ya teman-teman kita tuh kayak seneng terus takut gitu. Kayak iya sih. Terus apalagi TKA, tapi kita nggak pernah jadiin TKA kendala. Soalnya kayak gini, aku sama Zebri senengnya kita lulus final. Jadi kayak TKA setelah ya tetap dipikir, tapi ada senangnya gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya puas nggak sih? Ya memuaskan gitu lah, bisa dibilang istimewa ada gitu. Ya jadi itu kayak kendala sih buat kami tuh kayak kita nggak yang memikirkan opsi ini sebagai hal berat gitu, enggak gitu. Cuma kayak kita ada rasa kaget, shock, dan kayak nah ini serius cuma satu, apalagi satunya guru gitu kan. Nah kita tuh kayak budal gitu. Soalnya kita tuh emang dari awal penelitian itu kita tuh udah kayak yang apa ya istilahnya tuh kayak yang sekarang tuh petentang gitu. Jadi kita tuh iya ini tuh gini, kita baru ngirim laporan yang kedua itu ya, kita tuh udah buat JJ dengan caption Oktober O-nya OTW ke Jakarta, karena kita dulu kiranya
finalnya ini kan di Jakarta ya, dan ternyata emang ada perubahan di Surabaya, tepatnya di Ubaya gitu. Iya. Terus waktu pengumuman itu kita juga gitu, kita bikin JJ lagi, kita kayak cus ke Ubaya gitu. Bikin semangat kita Iya, aja sih. itu cara nyemangatin diri kita kayak gitu sih. Beneran terkabul. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus selain itu kendalanya tuh waktu kayak observasi ke sampingnya gitu ya. Kayak kan jauh dan mungkin awal-awal kita kayak pribadi sendiri gitu, belum ada kayak keikutsertaan pihak sekolah gitu. Namun setelah melihat kita lolos final, terus pihak sekolah mulai kayak Kayak Bu Yuni juga kan penasaran ya, membimbing kita. Selama itu gimana sih nak? Kayak ingin tahu, terus akhirnya ya beliau ikut kita ke sana berkunjung. Terus ya kita sempat menemui ketua adatnya, istilahnya tuh penerus ajarannya. Ya, yang generasi kelima penerus ajaran Mbah Samin Surasendiko itu. Dijelaskan sedikit tentang masyarakat Samin ini. Ya. Berarti selama kakak masih observasi di sana itu kakak sempat menginap nggak di Asaka di Margomulyo itu? Kalau menginap sih Nggak nggak sampai sampai. menginap ya? Soalnya jadi gini, awal kita ke sana itu sebenarnya kita tuh belum jelas arahnya ke sana itu ngapain. Kita waktu itu hanya menggunakan sampel satu orang, jadi generasi penerus kelima. Nah ternyata setelah dari situ kita berkonsultasi dengan Pak Didin, guru bahasa Indonesia, kayak terus menurut beliau ini kurang gitu, dengan minimal sampelnya 10 gitu. Anak generasi. Iya. Akhirnya yang kedua itu baru mendapatkan beberapa narasumber, dan ada juga yang direkomendasikan Pak Didin yang kebetulan tetangga Pak Didin gitu. Jadi nggak Orang asli Samin, kayak mereka akulturasi pernikahan juga sih. Bisa kayak kita buat sampel penelitian. ya alhamdulillahnya support gitu. Iya. Terus akhirnya kan setelah kendala dan juga huru hara yang kakak berdua alami nih ya. Debuk banget nih. akhirnya berangkat juga kan ke Ubaya. Terus gimana nih perasaan kakak-kakak bisa mendapatkan medali perunggu dari ajang opsi ini? Jujur seneng itu pasti, Iya, seneng itu tapi pasti, Kak. tetap kayak was-was gitu, kayak setelah ini gimana gitu, kayak kita sudah punya pegangan, tapi apakah untuk melanjutkan, apakah ada support yang lebih dalam lagi gitu. Nah kalau dari kami sendiri tuh kayak nggak, yang kita awal itu tuh kan kita emang orangnya pede, bisa dibilang seperti itu, tapi lebih ke petenteng ya. Kita itu selalu waktu 2 minggu itu ya, kayak persiapan itu kita kalau doa itu nggak nanggung, kita langsung ya Allah emas itu kata yang selalu kita sebutkan gitu, dan sampai final pun mau pengumuman waktu itu kan sedikit cerita ya. Waktu final itu tuh kan diurut ya, SMP perunggu bidang IPA, IPT, IPS, lalu baru SMA perunggu IPA, IPT, IPS. Nah waktu IPS itu kayaknya perunggu itu sekitar 7 orang ya, 7 tim. Nah, waktu panggilan kelima itu kita masih bisa bilangnya, oh santai, ini nanti kita dipanggil di emas gitu. Kita masih bilang emas gitu. Dan waktu baru kayak selesai ngomong terus nama kita dipanggil tuh, gitu. Kayak satu kata itu kayak, iya ta gitu. Soalnya ya gitu sih, kayak nggak nyangka aja gitu penelitian yang dimulai kepencet bisa menghasilkan sesuatu yang kayak bisa berguna gitu. Tapi kalau walaupun aku sama Sylvia awalnya kayak biasanya kepencet, tapi kalau kita pas ngerjainnya ya kita niat kayak bener-bener Lebih serius gitu. Ini harus sampai nasional dan harus sampai final gitu. Terus ya wes kayak alhamdulillahnya kok berangkat final. Ya gitu sih, seneng. Apalagi melihat antusias juri-juri yang di sana tuh, ternyata tuh mereka juga tertarik gitu sama masyarakat iya sama masyarakat Samin, kayak gimana tuh gitu. Iya. Sana Soalnya kita sampai dijuluki teman-teman tim lain kita ini presentasi paling lama. Arti itu kan dari pertama di hari kedua sih. Pertama kan pemberangkatan, kedua yang pembukaan, dan mulai pameran. Nah
di pameran hari pertama itu kan baru dewan juri ya yang berkeliling. Nah di situ tuh awal-awal tuh nggak ada dewan juri yang kayak mendatangi kita gitu, sampai kita aduh masa nggak tertarik gitu. Soalnya emang kita itu niat rame dan menyala gitu. menyala Iya, salahnya dia jujur juga ikut tertarik. nah betul. Terus tapi juri tuh nggak ada, sampai kita setiap ada juri lewat tuh kita monggo kayak ayo datang dengan jurus itu kita bilang monggo, dan ternyata di akhir-akhir sore itu sebelum kayak selesai tuh baru adalah beberapa dewan juri itu yang datang, dan emang Allah tuh ngasih di awal tuh nggak dikasih juri, soalnya emang kalau juri nilai di awal itu mereka itu kayak sebentar. Nah kita sekali ada juri tuh lama sampai ada 15 menitan untuk menjelaskan tentang sejarah Samin. Soalnya menurut kami tuh kayak sejarah ini kan luas ya, dan nggak akan ada habisnya. Nah jadi kayak nggak mungkin hanya bisa dalam waktu singkat gitu. Nah teman kita waktu selesai kita mau penutupan hari di hari itu kayak sampai bilang gini, oh ini ya yang tadi presentasinya lama gitu, ngejelasin apa aja kak, Icon gitu ya. Iya, sama bilang kayak gitu. ya kayak kita juga emang selama itu ya tuh kak, iya kak lama banget, ada 15 menitan gitu. Terus kayak emang cerita apa aja kak, mau dong diceritain gitu. Terus ya kita bercerita gitulah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu kan tadi kakak mentionnya itu manfaat untuk teman-teman keluarga sekitar kakak kan. Kalau manfaat buat kakak sendiri bagaimana? Dari ajang. Iya. jujur ini sebagai pegangan sih ya buat kita, apalagi kita sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari ini. Tentunya juga kayak awalnya itu kita sebelum adanya medali ini atau memperoleh medali ini tuh kita sudah kayak punya niatan ke universitas ini ini. Nah setelah dapat ini kita tuh kayak pede aja gitu, kita mau yang lebih di top 3 dari universitas ini gitu. Ya pokoknya di top 3 gitulah. Terus ternyata memang kita punya pegangan pun nggak menjamin sekolah bisa mensupport pegangan kita itu sendiri gitu. Jadi kayak kalau aku sendiri belum berkesempatan untuk menggunakan pegangan medali ini di SNBP, dan mungkin bisa kita doakan untuk Kak Cata di SNBP. biar tapi aku percaya kalau emang gak di SNBP tuh rezekinya tuh di lain gitu. Jadi kayak kita harus jatuh dulu biar tahu mana yang baik gitu buat kita. Kalau dari aku sendiri sih, dari penelitianku ini ya, kayak aku jadi tahu sih masyarakat Samin itu gimana. Soalnya fun fact, aku sebenarnya nggak tahu masyarakat Samin itu ada di Bojonegoro. Setelah dikasih tahu Silvi, ada loh masyarakat Samin. Terus kayak apa ya? Menurutku penelitian yang kayak pakai ibaratnya metodenya kan nggak rumit ya, kayak ya wawancara, terus apalah kayak bentuknya kualitatif dan kayak kalimat-kalimat action untuk para generasi. Jadi kayak ya mungkin bisa menjadi bekal lah nanti kalau meneruskan di jenjang kuliah, mau ikut penelitian dan lain-lain, kayak udah ada pengalamannya waktu SMA gitu. Mungkin kayak manfaat kita utamanya ya kita bisa meluruskan stigma negatif itu nggak sih. Jadi kayak memang jelas agar generasi muda tuh tahu mengenal mereka itu bukan sebagai suku yang identik dengan sekolah tertinggal, melainkan sebagai masyarakat atau komunitas sedulur sikap Samin. Keren banget. Nah, dari ajang opsi ini kan pada akhirnya kakak bisa mendapatkan kebanggaan dan bisa berhasil untuk membanggakan nama sekolah lah, bisa dibilang ya. Dan siapa aja sih kak yang berperan penting nih dalam proses kakak? Pas lose hope nih, pas fase-fase Iya. dan harapan. Kan tadi katanya sempat juga sakit gitu. Terus siapa sih yang nge-support? Siapa yang berperan penting? Tentunya yang pertama dan yang paling jelas dan inti dan harus itu tim sih. Jadi tim itu nggak bisa kalau yang satu sakit, satunya ikut-ikutan sakit. Dalam arti kayak satu ini sakit, kamu tuh harus nge-support si sakit ini biar
sehat kembali gitu. Jadi kayak tim itu memang berpengaruh itu sih. Dan kayak kebetulan aku sama Caca kan juga dari kelas 10. Jadi kayak Sudah bersama-sama. iya betul, kita 3 tahun sudah berturut ya. bersama-sama dari kelas 10. Jadi kayak lebih klop aja gitu kita ngerasanya seperti itu. Terus temen deket sih support gitu, kayak ada yang bisa kami sebutkan seperti Maya, Tora, dan dia itu sampai datang pas final kita di Ubaya ini gitu. Terus kakakku sendiri buat yang kakaknya Caca buat yang kasih support kayak mencetus ini juga gitu. Terus keluarga tentunya, terus juga besar-besar kepada guru pembimbing kita Bu Dwi Wahyuni, kita sangat berterima kasih. Bersama ibu itu sangat menyenangkan. Ya, terus Pak Didin juga, terus ada beberapa Pak Fajar, guru sosiologi dan wali kelas kita yang sangat-sangat support dan sangat-sangat terima kasih sudah mau mendengarkan kayak ya keluh kesah kita, curhatan kita, dan maaf jika merepotkan. Ya gitu. Terus siapa lagi yang terlibat? Ya tentunya sekolah ya. Ya, pihak sekolah. Pihak sekolah juga. Kalau nggak ada Pihak sekolah kan kita nggak bisa membawa nama sekolah sampai ke nasional di opsi ini juga. ya seperti itu. Aku penasaran nih, Kak, jujur penasaran banget nih, Kak. Iya. Gini, Kak. Kira-kira target untuk setelah lepas dari SMA nih, Kak, Kakak mau kemana? Kalau dari aku nih ya, karena nggak mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Entah aku masih bisa bareng-bareng sama Caca lagi atau udah melanjutkan ke jalan kita masing-masing gitu, karena memang prodi yang kita inginkan atau impian kita sendiri itu berbeda gitu. Jadi tapi aku kayak yakin aja gitu kalau bisa nih sama Caca sampai kapanpun gitu ya, walaupun nggak yang satu universitas gitu. Nah, target kita kayak kita janjian kita mau ketemu di Timnas. Ya, amin. Tapi bukan sebagai tim lagi, melainkan sebagai perwakilan dari kampus masing-masing. Tentunya opsi ini menjadi awal bagi aku sendiri yang pertama kali di penelitian, dan aku mau mengembangkan lagi tentang penelitian aku. Aku mau kayak menelusuri atau mengikuti beberapa pengalaman yang bisa mengarah ke penelitian gitu, kayak riset, inovasi, kayak seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Rencana. Jadi gini, Kak, sebelum ini kan akan berakhir, jadi mungkin tips and trick, Kak, apalagi kan ada opsi 2026. Iya. Buka nih pendaftarannya, pasti banyak banget yang antusias ya. Iya, apalagi setahu saya itu untuk yang dari angkatan saya itu juga banyak juga. Walaupun yang iseng-iseng, ada yang serius juga. Banyak banget, Kak. Iya, jujur aku melihat antusias angkatan kalian dan kalian itu banyak ya. Aku harap emang bener-bener serius ya ikut itu sampai selesai dan sampai tuntas gitu. Terus kayak alhamdulillahnya tuh entah udah ada dari tahun lalu atau emang kita yang baru tahu ya. Kalau opsi itu ada bimbingan, namanya tuh kayak SHI Scholarship. Nah, kita itu baru tahu, atau kita nggak tahu itu udah ada dari dulu atau emang udah baru ada gitu. Nah, jadi kita dulu kayak nggak ikut gitu. Terus kayak kita juga sudah yang tadi kayak yang kita lakukan udah mulai menjaring dari adik-adik kelas, lalu kita tawarkan untuk mengikuti beasiswa bimbingan ini gitu. Jadi Mereka juga lebih terarah gitu. Ya, dan pesan-kesan. Iya. Belum. Tak kira tadi pesan-kesan. Iya. Terus kayak ya semoga dengan penghargaan ini kayak hasil ini itu nggak berhenti cuma di kita, tapi bisa diteruskan ke adik-adik. Iya, ke adik-adik kita. Terus kayak semoga dengan adanya kita yang bisa menjadi pertama kali ya ini bisa dibilang seperti itu di SMA 1 Bojonegoro, setelah sempat 2000 berapa ada, namun hanya berkesempatan di finalis gitu. Nah, kita juga berharap kayak bisa meneruskan ini sebagai streak gitu, dan udah kita pecahkan, tinggal bagaimana adik-adik kelas nanti melanjutkan gitu. Nah, kita juga semoga menjadi motivasi atau pelopor untuk generasi-generasi muda khususnya di SMA 1 Bojonegoro agar termotivasi untuk mengulik lebih
dalam tentang dunia penelitian dan tentunya tentang budaya yang ada di Bojonegoro kalau dari kami sendiri. Sebenarnya luas banget ya kan ya. Betul. Iya. Bahkan banyak penasaran loh, kayak kan kita juga cerita nih, ada di Bojonegoro tuh api yang nggak bisa padam, terus mereka iya tuh kak sampai menarik, iya. aduh aku mau nih ke Bojonegoro, terus kita ayo kita ke Bojonegoro, nanti kita jadi pemandu wisata kalian gitu. Karena mereka memang tertarik, karena belum tentu budaya yang ada di daerah kita itu ada di daerah lain. Nah ini yang menjadi poin plus dalam penelitian kami. Ya kan, mereka kan semakin nggak tahu semakin mereka pingin tahu, mereka kan akan selalu bertanya-tanya gitu kak, apa keunikannya Samin gitu, apa yang menjadi daya tarik yang membuat kami harus tertarik sama penelitian kamu nih, kayak gitu. Gimana Galuh, kamu tertarik nggak? Tertarik banget. Ayo ikut opsi. Ikut opsi apa lagi? Iya, tapi nggak cuman hanya bidang sosial humaniora, masih apa aja tadi, ada Kak? Kak IPA, IPT gitu, dan kayak seru kok di sana itu, kayak kalian bisa bertemu dari orang se-Indonesia gitu. Itu yang menjadi kayak poin plus Oh berarti buat relasi kalian. kakak-kakak ini nambah banget deh. Semakin meluas. Iya, alhamdulillah gitu. Kayak semakin banyak teman kan semakin baik ya. Jadi misal kita ke daerah ini nih, kita punya teman waktu opsi dulu. Bolehlah menghubungi kayak, aku di daerah ini, ayo kak kita kemana gitu. Jadi kak opsi ini ya bener-bener pertama dan one shoot. Wah, Ya bisa dibilang seperti itu. Gitu sih. Mungkin dari Kak Caca ada tambahan atau sudah Kalau cukup? dari aku buat adik-adik yang mau ikut opsi ya dipersiapkan sih dari awal. Maksudnya itu kalau memang kalian niat dan harus persiapan kayak bukan hanya niat aja sih, nggak yang mahal, terus kayak fisik kan, soalnya opsi kan ini nggak hanya kayak seminggu 2 hari, nggak hanya sebulan 2 bulan, kayak sambil 1 tahun lah kalian ikut menjalankan opsi ini. Terus cari, kalau bisa tuh cari penelitian terbarukan, kayak apalah yang unik dari, karena kan di sosial media kan banyak ya itu yang bisa diteliti gitu, kayak dari Genzi gitu. Terus ya Terus kayak gimana caranya kamu buat pihak opsi ini tertarik nih sama dan kamu, jadi tuh kamu harus bener-bener ngasih sesuatu yang menarik sehingga mereka tuh semakin kepo dan semakin akhirnya panggil kalian buat ditanyain langsung kayak gitu kan. Terakhir kak, satu kalimat. Untuk menutup. Iya, kalimat terakhir kak. Untuk menutup video ini. Oke. Dari kita. Dari kita. Satu kalimat. Iya. Sambil dulu. Banyak kalimatnya. Apa ya? Atau mungkin kesan dan pesan dari Kak. Iya. Oh ya. Saya sih kalian jangan patah semangat gitu, apalagi jika kalian misal dari yang kayak biasa-biasa aja, kita juga termasuk orang yang biasa-biasa aja di kelas, kita nggak pernah yang selalu tanya pas presentasi gitu, dan kalian nggak bisa meremehkan orang-orang yang seperti itu gitu, dan kayak semua pencapaian itu pasti ada berharganya dan rasa bangga sendiri lah gitu. Dan kayak kemarin juga tuh kita kok jadi ngomong banyak kak, sempat kita tuh agak kayak gimana gitu, waktu kan kita baru pulang dari Ubaya, kita kan akhirnya Senin memutuskan untuk masuk sekolah karena kebetulan ibu kepala sekolah kayak bisa gitu di hari Senin itu untuk memberikan apresiasi ini. Nah kita ke sekolah lah ini, kita di sekolah yang mungkin hanya setengah hari karena memang Bu Yuni menyuruh kita udah istirahat dulu gitu, pasti masih capek perjalanan. Nah waktu kita kembali tuh kayak adalah yang ngomong kayak ya masih beratan OSM gitu. Nah kita tuh di situ kayak emang kayak gitu kan ya, seenggaknya kan membuktikan kalau dari yang orang yang biasa-biasa aja gitu loh bisa, ini kan juga betul ya, gitu. Terus kita juga alhamdulillahnya penelitian kita ini udah mendapatkan kelas etik atau ya kayak ethical clearance gitu, jadi penelitian kita ini bisa diakui gitulah dan resmi gitu. Nah kami mendapatkan di dan mungkin karena kita yang dari awal memang sendiri gitu ya, dan kita dari yang
bukan yang orang yang kayak punya banget gitu. Sedikit cerita nih, waktu penembusan terus etik ini kita jualan dimsum di iya kamu beli ya. Jadi waktu di Sinatalis itu kita memutuskan kita harus nembus etik nih. Nah tapi karena ya mungkin tapi kita tidak menjadikan ekonomi sebagai kendala nih. Nah, kita malah jadi smart Kak. Ayo jualan dimsum gitu Kak. Memanfaatkan bakat gitu ya, hobi. Nah, kita akhirnya jualan dimsum dan alhamdulillahnya laris gitu dan kita buat untuk menebus clearance etik ini sendiri. Jadi memang perjuangan itu dan bisa dibilang kayak nggak sebentar dan nggak segampang orang lihat kayak widih sudah menang gitu Kak. Dan nggak semua orang tahu tentang perjuangan kita di sini kayak gitu. Ya kalau dari aku sama Zelvi tuh biasanya tuh kalau selama di final opsi ya, aku tuh selalu kayak nekunin satu kalimat gini, kita di bawah sejauh ini nggak untuk gagal. Betul. Jadi kayak ya akan ada hasil terbaik di kemudian hari. Ya alhamdulillahnya membawa kemenangan untuk penelitian kita dan bawa nama sekolah SMA ke tingkat nasional. Iya. Wah keren banget sih. Ini dari awal daftar sampai perjuangannya tuh, sumpah perjuangannya harus keren banget ya. Keren banget. Justru perjuangan kayak gini tuh yang bakalan jadi cerita gitu loh. Kayak kayak gedebak-gedebaknya itu malah yang bisa jadi aku pernah kayak gini loh waktu SMA gitu, apalagi di penutup SMA kan, karena kita tuh kelas 10 tuh bener-bener pernah setiap ada pengumuman siswa maju tuh kita selalu bilang nah kita berdua gitu dan baru terwujud di kelas 12 walaupun harus menunggu kelas 12 gitu kan menurut kami kayak ya ternyata bisa terwujud gitu walaupun nggak harus di detik itu juga namun di kemudian hari gitu. Jadi mungkin sudah kami selesaikan. Sebenarnya terima kasih ya Kak udah datang di. Kita juga sama-sama banget. Iya. Kita juga berterima kasih dan sama-sama juga buat kalian yang sudah mau sharing-sharing, terutama sahabat podcast Ganisa yang sudah mengundang kami kali ini untuk sharing-sharing karena menurut kami ya tidak yang gimana gitu ternyata juga bisa menjadi salah satu narasumber di sini gitu. Tentunya juga kami mendoakan semoga nanti harapan-harapan yang tadi kakak sampaikan bisa terwujud nantinya. Semoga kakak mau lanjut di mana bisa terwujud. Amin. Setelah mendengar tadi kesan pesan dan juga perjalanan dari Kak Caca dan juga Kak Zelvi, tentunya semoga kami harap apa yang tadi disampaikan bisa menginspirasi kalian semua. Apalagi tadi katanya Kak Caca dan Kak Zelvi ingin adik-adik bisa melanjutkan melanjutkan sangat prestasi untuk membanggakan SMA Negeri 1 Bojonegoro ini. Ditunggu nih di opsi 2026. Harus lanjutkan strict. Iya, strict pertama kali. Ya, nanti kita juga akan sebisa mungkin mendampingi gitu, sebisa kita mendampingi adik-adik. Baik, mungkin sekian dari kita berempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.